para mahasiswa hukum Unadri dimanapun berada, ya karena ada yang di Kota Kupang, ada yang di daratan timur, ya, dan juga mungkin di tempat lain yang akan mengikuti perkuliahan filsafat ilmu, ya. Pada kesempatan ini kita masuk ke bagian 2, ya. Bagian 1 sudah tentang filsafat, mulai dari pengertian, ya, sampai pada pengertian filsafat, sampai pada perbedaan antara filsafat dan ideologi, lalu juga manfaat filsafat, ya, dan manfaat ideologi bagi mahasiswa. Baik, pada kesempatan ini kita masuk ke bagian 2, part 2, yaitu tentang kita masuk ke filsafat ilmu, ya. Kita masuk ke filsafat ilmu. Ya. Di dalam mempelajari filsafat ilmu ada beberapa item yang perlu kita ketahui, yaitu pertama tentunya kita atau mahasiswa mesti mengetahui apa itu pengetahuan. Yang kedua, mahasiswa harus mengetahui apa itu ilmu pengetahuan, ya. Dan akhirnya mahasiswa mengetahui filsafat ilmu, ya. Philosophy of science itu apa? Baik. Yang pertama kita lihat tentang pengetahuan, ya. Pengetahuan adalah persepsi subjek atas objek, ya. Jadi pengetahuan itu apa? Ya, pengetahuan adalah persepsi subjek atas objek, ya. Subjek di sini adalah manusia, karena manusia yang memiliki akal budi untuk memahami, untuk merenungkan, untuk memahami, dan akhirnya untuk bisa mengaplikasikannya, ya. Maka pengetahuan adalah persepsi subjek, dalam hal ini manusia, atas objek yang ditemui, objek yang dijumpai, objek yang dialami, ya. Entah itu di dalam pemikiran, ya, di dalam otak, atau juga yang diindrai, ya, yang diindrai. Baik. Tentunya mahasiswa bertanya, terus apa itu persepsi? Ya, persepsi itu pemahaman, ya, atau pandangan. Jadi kalau kita mau jelaskan secara lebih sederhana, maka pengetahuan adalah pemahaman manusia tentang objek yang dia jumpai, dia temui, dia alami, dia indrai, ya, seperti itu. Atau pengetahuan merupakan pandangan manusia atas objek yang dia jumpai, dia temui, dia alami, dia indrai, ya. Itu pengetahuan. Misalnya kita misalnya Anda mahasiswa melihat satu pohon yang tanpa nama, maka Anda mulai mempersepsikan, ya, mulai berusaha untuk memahami, ya, kira-kira pandangan Anda, pemahaman Anda tentang pohon itu apa. Jadi persepsi pemahaman Anda atas objek yang Anda jumpai. Atau ketika Anda menjumpai suatu makhluk yang belum pernah Anda jumpai, Anda tentunya tetap juga mulai mempersepsikan itu, ya. Jadi itu pengetahuan, persepsi subjek atas objek. Yang kedua, kita masuk kepada ilmu pengetahuan. Apa sih yang dimaksudkan dengan ilmu pengetahuan, ya? Nah, ilmu pengetahuan merupakan kumpulan pengetahuan yang benar
ya. Jadi kalau tadi pengetahuan, sekarang ilmu pengetahuan merupakan kumpulan pengetahuan yang benar, yang tersusun secara sistematis dan metodis, dan kebenarannya itu dapat diverifikasi atau dapat diuji kembali, ya. Itu ilmu pengetahuan atau sains. Jadi kumpulan pengetahuan yang benar, ya, dan tersusun secara sistematis dan metodis, ya. Dan kebenarannya itu dapat diuji kembali. Nah, itu ilmu pengetahuan atau sains. Maka ciri khas daripada ilmu pengetahuan atau sains itu ada 3. Yang pertama itu bukan satu melainkan banyak, ya, plural. Karena ilmu pengetahuan itu kumpulan pengetahuan. Jadi bukan satu melainkan banyak, ya. Nah, itu ciri khas yang pertama. Yang kedua terbuka. Terbuka artinya dapat diuji kebenarannya. Siapapun bisa menguji kebenaran pengetahuan tersebut. Nah, itu ciri khas dari ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita ada temuan sesuatu, meskipun kita itu profesor sekalipun, kita harus membiarkan orang lain untuk menguji kebenaran yang kita temui, kebenaran dari riset kita misalnya, ya. Jadi dia terbuka untuk bisa dievaluasi, bisa dikaji kembali oleh orang lain, atau bahkan bisa diuji kembali kebenarannya, ya. Jadi siapapun bisa menggugat hasil daripada pemahaman atau temuan-temuan kita. Itu ilmu pengetahuan. Ciri khas yang ketiga adalah tujuan, ya. Tujuannya yaitu untuk menemukan sebuah kebenaran yang bisa bermanfaat, ya. Sebuah kebenaran yang bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan kebenaran itu bisa diuji kembali, ya, oleh siapapun, generasi berikutnya dan seterusnya, ya. Karena sebuah hasil temuan itu ada kaitan dengan teks, konteks, dan interpretasi. Seperti itu. Baik, itu ilmu pengetahuan. Dan akhirnya kita masuk kepada apa sih yang dimaksudkan dengan filsafat ilmu, ya, atau philosophy of science. Ya, filsafat ilmu merupakan cabang filsafat, ya, cabang filsafat yang mengkaji, ya, mengkaji tentang hakikat daripada ilmu pengetahuan, ya, atau esensi daripada ilmu pengetahuan. Ya, jadi itu Anda lihat dia punya ya jenjangnya, ya, dari apa itu pengetahuan, apa itu ilmu pengetahuan, dan akhirnya apa itu filsafat ilmu. Jadi filsafat ilmu merupakan cabang dari filsafat yang mengkaji tentang esensi atau hakikat dari ilmu pengetahuan, ya. Jadi dia sangat dalam, ya, dia mengkaji esensi atau hakikat daripada ilmu pengetahuan, sehingga di situ akan kita jumpai nanti, ya, ada ontologi, ada epistemologi, ada ontologi, dan akhirnya ada aksiologi, ya. Nanti kita lihat. Jadi itu ya intisari yang bisa saya jelaskan di awal daripada bagian 2, yaitu philosophy of science atau filsafat ilmu, sehingga para mahasiswa hukum, khususnya mahasiswa hukum Unadri, bisa memahami, ya, tahapan demi tahapan untuk masuk kepada materi yang lebih dalam, ya, materi yang lebih jauh tentang filsafat ilmu, sehingga tidak menjadi sesuatu yang sulit untuk dipahami. Nah, itu sangat mudah, ya. Ketika Anda bisa mengkaji suatu esensi, ya, suatu hakikat daripada ilmu pengetahuan, maka itu Anda sudah masuk di dalam, Anda sebagai seorang filsuf yang sedang ada pada ranah filsafat ilmu, ya. Itu. Oke, saya kira pertemuan kali ini hanya itu dulu. Nanti kita lanjut ke di pertemuan berikut. Setelah ini baru kita bahas lebih jauh lagi, ya. Tetap semangat. Thank you so much for your attendance. God bless you.